Indonesia yang bakalan bermain di hari Jumat tanggal 15 2024 ketika Timnas Indonesia versus Jepang gitu di GBK nanti. Ini permasalahan utamanya dimulai yang lagi rame dulu soal berita bola ini datangnya dari Mads Hilgers yang batal untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nah, gue mau ngasih unjuk video dari Bapak Arya. Masih ngemes ya, supaya tahu semua. Yang namanya pemain itu dipanggil H-3 atau H-4 ketika sebelum FIFA Match Day, setelah. Dan itu klub berhak memainkan pemain juga. Jadi ketika misalnya klubnya mes masih memakai mes, apalagi di laga yang sangat penting bagi klub, ya berhak itu dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih akibatnya mes ada cedera, ya itu konsekuensi juga yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Jadi ayo kita doakan mes supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Indonesia. Yang pasti untuk Jepang ini kita memastikan mes tidak bisa main untuk melawan Jepang. Yuk doakan mes, jangan aneh-aneh. Ingat, mereka kita butuhkan, mereka juga membutuhkan kita, jadi saling menjaga hubungan yang baik. Nih ya, kalau lu ngecek Instagramnya FC20 yang dimana itu klubnya Mads Hilgers, itu banyak banget tuh akun-akun yang dimana tuh kesel, intinya kesel sama Mads Hilgers ini. Tapi kan ada juga yang dimana fans Timnas Indonesia ini tuh justru support dan harus terima kalau Mads Hilgers nggak bisa terbang dari Belanda ke Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia ketika nanti lawan Jepang dan juga Arab Saudi di GBK. Nah, begitu gue ngecek setelah videonya Bapak Arya, gue mampirlah tuh ke videonya akun Instagramnya FC20, dimana tuh si FC20 ini bilang FC20 ini ngepost apa dan diserang lah. Yang biasanya Instagramnya itu cuman paling banyak ratusan doang yang komen, tapi ini membludak sampai ribuan komentar, yaitu ulah orang-orang yang maunya tuh Mads Hilgers datang ke Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tapi ada juga yang mendukung kalau Hilgers itu bertahan aja di sana untuk pemulihan cederanya gitu. Ini kalau lu cek aja videonya di FC20, wah, yang paling banyak justru kalau di apa ya, akun gue itu yang baik-baiknya aja. Tapi kalau lu scroll ke bawah, ya ampun, jahat-jahat banget. Gue bikin screenshotan di mana tuh ada yang bikin kesel. Satu akun, nggak cuman satu akun doang, cuman ada beberapa, cuman yang bisa gue scroll ke bawah nemunya ini. Tandain gua, ini pemain setengah bela Timnas. Keseharian dia akan tetap update sosial media untuk menyapa fans di Indonesia. Tapi pas agenda Timnas dia bakalan mengutamakan klubnya dengan berbagai indikasi dan alasan tertentu supaya fans Indo tidak kecewa. Alasannya udah kuat, dia cedera, dan Bapak Arya udah ngasih tahu kalau dia itu untuk proses pemulihan gitu.
nggak 1 hari 2 hari, bahkan Bapak Arya bilang sendiri minimal 3 atau 4 hari lah ya sebelum dia ke Indonesia deh, dimana untuk memastikan baik-baik saja gitu dengan kondisinya. Apalagi kan untuk di Indonesia itu sendiri sebenarnya timnas Indonesia itu maksudnya butuh banget sama Messi Lakers, tapi kan si klub ini kan punya hak penuh gitu soal pemainnya, mau dilepas apa enggak. Bahaya nih kalau misalkan dilepas, walaupun cederanya tuh nggak parah-parah banget gitu. Nah terus begitu gua ngecek di mana si Messi Lakers ini di FC20 itu ya, di Instagramnya Messi Lakers pribadi justru dia meminta maaf. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini, karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Berat rasanya tidak berada di lapangan berasa teman-teman timnas Indonesia, apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat timnas bermain. Tetapi saya akan ada di setiap langkah mereka. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini. Bahkan Messi Lakers di akun pribadinya justru minta maaf. Kalau menurut gua nggak perlu minta maaf, kan udah kenapa harus minta maaf gitu, Mes? Seharusnya nggak usah minta maaf kali, Mes. Emang lu kalau lagi cedera ya cedera, cuma kan mungkin gue rasa dia ini ke distract sama netizen yang ada di Indonesia gitu ya. Padahal ya nih begitu ketika dinyatakan Messi Lakers itu batal untuk terbang ke Indonesia untuk membela timnas Indonesia ketika nanti lawan Jepang dan juga Arab Saudi di GBK, kabar baiknya adalah Messi Lakers kan cedera. Kabar baiknya itu kabar buruknya. Kabar baiknya adalah Messi Lakers nggak bisa memperkuat timnas Indonesia, tapi ada penggantinya nih, namanya Kevin Dix Bakarbesi. Dari namanya aja udah kayaknya Maluku banget gak sih Bakarbesi ini, marga gak sih Bakarbesi, kayak Leka Tompesi, kayak Tijani Renders Leka Tompesi dari Maluku. Terus ada adiknya, kalau Tijani Renders pemain AC Milan itu main di Belanda, di timnas Belanda. Kalau adiknya Eliano Renders Leka Tompesi main untuk timnas Indonesia, mewakili darah ibunya gitu. Nah ini penggantinya nih, Kevin Dix. Ya semoga aja untuk Kevin Dix ini bisa diterima sama masyarakat Indonesia, yang dimana bukan hanya Kevin Dix doang, bahkan semua pemain timnas Indonesia tuh didukung penuh sama fansnya Indonesia, termasuk gue bela-belain buat nonton. Gimana sih perasaan gue pengen ikut campur dalam suasana timnas Indonesia ketika nanti lawan Jepang dan juga Arab Saudi gitu ya. Apalagi Kevin Dix kan main di Conference League, bukan Europa League. Gue pikir Europa League, ternyata di Conference League. Nah, kalau misalkan belum ada yang tahu juga Kevin Dix itu juga siapa, dia pernah main di Fiorentina walaupun bukan reguler. Gue kaget juga dia pernah main di Fiorentina ya. Nah pasti dia harus bisa ini dong ya, komunikasinya tuh sama Bang Jay Itzes biar lancar gitu. Dimana kan Bang Jay Itzes Venezia kalah, ketemunya nanti sama Zion Suzuki nih, kipernya dari Jepang. Waduh, pasti pada nggak sabar nih, 2 pertandingan 2 match timnas Indonesia nanti bakal bermain di GBK ya. Semoga aja Messi Lakers cepat sembuh dari perkiraan dan
banyak juga orang-orang yang tolonglah kalau komen hati-hati. Udahlah, coba lihat ini pemain yang baru banget datang, namanya Kevin Dix. Semoga aja lawan Jepang. Gimana kalau lawan Jepang nanti perkiraannya? Gue mau ngecek perkiraan Jepang. Perkiraan lawan Jepang itu bukan kualifikasi World Cup zona Asia round ketiga di babak kelima. Ini yang gue tahu. Tunggu, pemain timnya Indonesia itu Martin Paas, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Hernando Ari, Jordi Amat, Sandy Walsh, Calvin Verdong, Shane Patinama, Jai Ices, Nathan Choaon, Mes Hilgers masih ada di sini namanya, Justin Hubner, Pratama Arahan, Muhammad Ferrari. Tunggu, kok nggak ada nama si Rizky Ridho di sini? Oh, Rizky Ridho di mana? Kok nggak ada nama Rizky Ridho di back? Apa lupa kali? Pemain tengahnya Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Egy Fikri, Yakub Sayuri, Witan, Ricky Kambuaya, Marcelino, Yance Sayuri, Ivar Jenner. Terus strikernya ada Eliano Renders, Hoki Bintang, Ramadan Sananta, dan Rafael Struik. Ini gimana sih, ini backnya nggak ada atas nama Rizky Ridho? Goks. Ya mungkin belum diupdate kali ya. Terus mungkin tabelnya ini klasemen sementara masih Jepang, terus Indonesia masih ada di peringkat kelima dengan 3 poin dari hasil 3 kali pertandingan dan 1 kali kalah lawan Tiongkok. Yang dimana ini Tiongkok, kacau sih, bisa di aneh-anehin gini lawan Tiongkok sama Bahrain. Nah, terus setelah itu ketika nanti habis lawan Jepang kan tanggal 15. Terus lawan selanjutnya itu tanggal 19 lawan Arab Saudi jam 7 juga, 5 hari sebelumnya. 5 hari Selasa main, terus udah selesai, terus balik lagi ke klub masing-masing. Weekendnya udah tuh semua liga itu main lagi. Udah kayak gitu aja, nggak ada yang bisa dibahas lebih lanjut soal Mes Hilgers karena cedera ini, dan juga Bapak Arya juga udah ngasih tahu yang dimana Mes Hilgers nggak bisa maksain untuk datang dan harus memahami dan mengerti kondisinya. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nonton di video gue di konten ini di channel Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit. Assalamualaikum dan jaga kesehatan lo.